Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Selamat malam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Isem Podcast sama aku Hadramis Prayogi dan host kita Wawan Sutisna. Gue makan pak. Iya makan aja pak, santai aja. Ngomong gue dimakan dulu, ada keripik kentang, terus ada biskuit, dimakan dulu sajiannya. Mantap emang tuan rumah. Tuan rumah gitu, luar biasa. Menguji diri sendiri bangke. Enggak apa. Oke Wan, gimana kabar Wan? Alhamdulillah baik. Sudah. Selesai? Sudah. Sudah. Nah ini ngomong udah mulai enak nih. Berarti kemarin lu belum enak ngomongnya? Enggak. Agak plong. Satu masalah kelar nih. Tinggal nunggu masalah lain. Masalah depan lebih ini ya, lebih ribet ya. Ya. Dibanding Jangan dipikirin dulu. Lagi nggak mau mikir dulu. Istilahnya. tapi tetap akan dipikirkan lah. Tapi belum saatnya. Tapi enggak, udah boleh dipikirkan. Udah boleh, bukan mau mikirkan sekarang, tapi boleh. Secukupnya. Kayak lagu Hindia. Iya. Lagu Hindia. Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Bukan, kalau nggak boleh, nggak usah dipikirkan berarti. Maksudku ya semampunya. Nah iya betul. Setoleransi lah. Mau apa bos? Cukup aja boleh. Setoleran badan boleh. Iya itu tuh. Kalau satu lagi ada 3 tadi itu. Ya kan kalau masalah banyak enggak. Ya. Enggak cuma masalah pikiran tuh. Yoi. Badan juga masalah pak. Dengar ini ya. Apa tuh? Suruh pulang. Itu mah enggak apa. Mau perbaikan badan aku. Hah? Ah ya bener. Iyalah. Pas COVID aja kemarin masih gitu-gitu aja. Bedanya di rumah kalau makan ada sediain. Kalau di sini Susah. aku banyakan GoFood, pusing duit. Fun fact ya tuh. Kawan kebanyakan GoFood. Jadi tolong sawer. Ngapain kamu? Lagi ndak live. Tak siapa tahu ada yang mau nyawer kan? Iya. Nggak live nyawer gitu kan? Cek lah, aku kasih. Mending iseng podcast dibuat. Udah pak, karya karsa udah ada. Oh, beda orang-orang buat dua nah. Karya karsa sama itu. Ini internal anjir. Kita mau bahas apa kamu? Tapi sawernya mau. Masih lanjut. Oke, tadi disuruh di stop pembahasannya. Jadi kita kedatangan teman kita. Balik lagi karena untuk pembahasan kali ini kita bakalan bermain dengan psikologi. Yoi. Jadi kita ngomong lagi. Apa lagi makan kau? Benar pak. Jadi apa pak? Nanti kita undang narasumber yang kredibel. Ya benar, kita kredibel. Aku makan juga aku. Sabar. Jadi kita undang narasumber yang kredibel buat jadi istilahnya biar enggak ada apa ya namanya ya, bias ya. Itu apa? Ada apa ya Step? Batasannya sama kalau misalnya kita agak melenceng bisa dibenerin gitu istilahnya. Ini keseringan kita melenceng sih. Banyak. Oke, kita sambut Pak Hari Nur Pratama. Wih, Tangan dulu, tangan. tonton. Nanti kau pasang efek baju nih. Oh yang ketawa. Iya. Karena ada tepuk tangan. Dia kau PR ngedit. Baju-bajuri sama tepuk tangan. Ya udah itu aja. Baju-bajuri aja. Itu kan ada tepuk tangannya ada. Ada po, bukan ketawa doang. Ada. Ini bintang tamu kita nih yang kurin. Bau bahasa apa kita? Kedatangan Pak Hari dulu kabarnya Pak. Oh iya. Sorry. Tanya. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik.
Agak dekat Pak. Mic-nya. Udah kedengaran kan itu? Iya, biar lebih jelas aja. Kabar baik-baik. Kayak biasa. Biasa lah. Wah, bernada. Bernada. Kalau di apa? Kalau tulisan tuh bernada itu. Tulisan yang bisa didengar. Sibuk ngapain nih? Enggak sibuk. Sibuk. Sibuk, Pak. Ada sih. Sibuk. Adalah. Ada lah ya. Padahal tadi kan biasa lah nih. Oh, Oh iya, iya Biasa biasa lah. betul. Biasa lah. Itu Kan terakhir kita kemarin sama Pak Hari bahas yang masa betul. overthinking. overthinking kan. Kemarin kita kedatangan pertanyaan dari salah satu pendengar yang bilang yang overthinking kemarin itu. Dan kalau kali ini kita bakalan bahas Tentang artikel menarik dari Vice, tapi udah sekitar berapa tahun ya? 2017 tahun. Berapa tahun? Oh, udah lama. Udah lama Kirain sebenarnya. masih baru. Dia tuh baru upload ulang gitu tapi loh. masih Ya. relevan guys. Masih. Nah, Masih relevan lah. Masih. Jadi artikel Vice dari tahun 2017 kalau nggak salah itu. Ini kita bahas dulu artikelnya ya. Iya, Aku iya, bacakan Artikel- singkat-singkat aja dulu. Boleh, Apa boleh, intinya lah. kasih Ya kalau tahu. mau bacakan isinya juga boleh. Kasih tahu dong judul artikelnya Bentar, apa. bentar. Enggak tahu. Belum. Sabar. Judulnya tuh agak ngena. Terlalu keras mengejar kebahagiaan justru bisa membuatmu menderita. Ini Aduh, berat. Ya baca dikit ya. baca aja. Jadi sekarang tuh memang sulit untuk dibayangkan, tapi beberapa tahun yang lalu atau dua dekade yang lalu, ranah psikologi positif ini aku baru tahu ya, psikologi positif. Emang ada yang negatif. Psikologi negatif mungkin yang memang negatif gak sih? Bener ya? Coba lanjut ya. Lanjut dulu. Psikologi positif masih jauh dari arus utama atau mainstream lah istilahnya. Kebanyakan peneliti dan pekerja klinik itu berfokus pada kesehatan mental, identifikasi kelakuan negatif, atau pola pikir yang mendorong terbentuknya gangguan. Jadi kebanyakan negatif semua nih. Tadi ada kesehatan mental kan biasa yang negatif-negatif. Terus identifikasi kelakuan negatif sama pola pikir yang mendorong ke perbuatan yang negatif juga. Semua ini berubah pada tahun 1998 ketika salah seorang psikolog ternama dari University of Pennsylvania, Martin Seligman, menggunakan psikologi positif sebagai tema utama masa kepemimpinannya selaku Direktur American Psychological Association. Semenjak itu, ribuan naskah akademik, buku, pengembangan diri dan TED Talk, tahu yang orang-orang berpengaruh, orang yang hebat kan, jadi Bill Gates pernah nampil situ pokoknya. itu membahas topik tentang kebahagiaan, cara terbaik untuk mendapatkannya juga gitu loh. Jadi semenjak 2012 PBB telah menyelenggarakan World Happiness Report setiap tahunnya dengan tujuan memonitor tingkat kebahagiaan dunia. Hah? Bisa dimonitor. Nah, Ngeri ya, zaman sekarang. Bagi warga Amerika ya, negara yang menjunjung pencarian kebahagiaan sebagai salah satu prinsip dasar di deklarasi kemerdekaan negaranya, itu mengejar kebahagiaan adalah sesuatu yang wajar dan alami. Masalahnya satu, kita tidak punya bukti bahwa memprioritaskan kebahagiaan membuat seseorang bahagia. Gimana? Coba ulangin. Kita tidak punya bukti bahwa memprioritaskan kebahagiaan membuat seseorang itu bahagia. Coba lanjut aja dulu. Gitu ya. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa mengejar kebahagiaan justru bisa membuat seorang menderita. Nah, itu maksudnya. Sebuah penelitian pada tahun 2011 menemukan bahwa mengejar kebahagiaan justru menggagalkan diri sendiri dan mendorong orang untuk menghargai kebahagiaan akan membuat mereka merasa menderita.
telah membagi peserta menjadi beberapa grup studi, yaitu berjumlah 2. Ini masih penelitian yang 2011 tadi ya. Para peneliti ini mengatakan ke satu grup bahwa orang-orang yang bahagia bisa membuat mereka merasakan setiap momen dan kemungkinan mereka untuk menjadi sukses, sehat, dan populer lebih tinggi. Setelah itu, grup ini ternyata tidak bereaksi segitu positifnya. Jadi enggak kayak nanggapinnya biasa aja gitu loh. Enggak wah gitu loh, enggak. Terhadap aktivitas yang menyenangkan dan menderita setelah mengalami aktivitas yang agak menyulitkan. Semakin orang menghargai kebahagiaan, lebih besar kemungkinannya mereka akan merasa kecewa. Apa? Semakin orang menghargai kebahagiaan atau lebih mengutamakan kebahagiaan tuh, jadi lebih besar kemungkinan mereka tuh buat ngerasa kecewa gitu. Karena ekspektasinya terhadap kebahagiaan tuh tinggi gitu loh. Dalam sebuah studi yang serupa pada tahun 2014, peneliti menemukan bahwa pencarian kebahagiaan justru bisa meningkatkan risiko seseorang terpapar depresi. Kok bisa? Ketika seorang mengejar kebahagiaan, mereka akan memonitor pencapaian mereka, dan ini justru akan menghalangi kemampuan mereka untuk meraih kebahagiaan. Jadi kalau kau terlalu sering ngecek kebahagiaan kau tuh gimana, ya udah kau akan terpaut dengan itu. Lama-lama kau akan mikir terus loh, gimana caranya buat aku nyampe kebahagiaan gitu. Buat merasa diri kita tuh terbebani buat menggapai kebahagiaan itu gitu. Ujung-ujungnya depresi, ujung-ujungnya kayak takut gagal buat nyampai kebahagiaan itu gitu. Jadi orang terkesan kayak ngejar-ngejar kebahagiaan padahal dirinya nggak bahagia gitu loh. Ini posisinya masih ada sedikit lagi. Nah ini masih berarti kan masih dalam konsep berpikir tuh. Masih konsep berpikir. Lanjut coba. Oke, tadi penelitiannya itu yang dari Bradford, salah satu pencetus studi di University of Toronto, Amerika. Toronto. Nah, ada dengan kata lain, bukan pencarian kebahagiaan yang menjadi masalahnya, namun perilaku mengecek seberapa jauh kamu dari kebahagiaan yang bisa mempengaruhi mood. Semua ini menunjukkan bahwa semakin sering kita memikirkan seberapa bahagianya kita atau bagaimana kita meningkatkan kebahagiaan, itu bakalan semakin kecil kemungkinan kita untuk akan benar-benar merasa bahagia. Ngerti kan? Paham kan? Kayak ini istilahnya udah ngebayangin kita tuh bahagianya kayak gini. Oh, terlalu mikirkan. Terlalu mikirkan gak sih jatuhnya? Iya, maksudnya kita ngebayangin, oh aku nih bahagia. Misalnya minum air gitu, udah bahagia kok, gitu kan? Ya kan? Iya dong. Iya betul. Oh, atau udah pencapaian ya? Masang target atau kayak gitu? Bisa jadi, karena misalkan target itu adalah pencapaian Iya, aku kalau bisa nyampe target ini aku bahagia gitu. Oke. Contoh ngerjain skripsi lah, udah lah. Paling memang ini lah, barusan terjadi. Gitu kan, istilahnya. Gitu kan maksudnya. Bisa. Oh, lanjut. Biarin. Nah, bahkan cara kita mendefinisikan kebahagiaan pun mungkin sudah salah. Kebanyakan dari kita mengira bahwa kehidupan yang bahagia akan berisikan pikiran yang serba positif dan optimis. Tapi sebuah penelitian yang dirilis awal tahun 2017 ketika artikel ini dikeluarkan, itu membeberkan bahwa menerima emosi yang tanda kutip tepat atau sesuai dengan situasi, bahkan emosi negatif seperti rasa takut dan sedih, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk menghasilkan kebahagiaan daripada mencoba untuk merasa bahagia setiap saat. Paham kan? Paham. Ini udah mulai nih, udah kebentuk nih. Mulai. Kadang kita merasa sedih, cemas, atau marah. Jelas pencetus studi yang tadi. Namanya adalah Maya Temir dari profesor psikologi dari Hebrew University di Israel. Apabila kita belajar menerima emosi-emosi ini dan melihat nilai mereka,
kemungkinan kita akan lebih bahagia secara keseluruhan. Nah, ada banyak definisi kebahagiaan dan semuanya berbeda-beda. Tambah Lana Catalino, seorang asisten profesor psikologi di Scripps College di California. Catalino setuju bahwa berusaha memaksimalkan kebahagiaan setiap saat justru bisa dalam tanda kutip bisa jadi senjata makan tuan. Tapi dia juga pernah merilis penelitian yang menunjukkan bahwa memprioritaskan positivitas atau berusaha mengatur harimu dengan hal-hal yang membuatmu senang itu bisa meningkatkan kepuasan batin. Dengar nggak? Udah apa? Ya, disinilah pentingnya kita kembali ke konsep bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita merasa lebih senang, dan semua ahli mengatakan bahwa ini sangat mungkin. Dan di saat yang sama, ide bahwa memikirkan dan berusaha mencapai kebahagiaan akan membuatmu lebih bahagia patut dipertanyakan. Ujung-ujungnya mungkin baik adanya untuk memikirkan kebahagiaan seperti tidur. Ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kedua hal ini, tapi menghabiskan waktu memikirkannya justru tidak akan membantumu. Menerima emosi diri dan tidak mengejar goal emosional tertentu, termasuk kebahagiaan tadi, kata Ford. Ini lebih mungkin adalah cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan batin. Oke. Jadi intinya adalah tuh gimana? Dari Fahri dulu lah mungkin. ada duit. Ingat tuh geng. Ada tanggapan kau gimana? Kayak orang yang mengejar kebahagiaan, tadi Awan udah bilang mengejar target adalah salah satu kunci kebahagiaan. Itu apa? Secara teknis, contohnya itu kayak ada satu goals yang pengen dicapai, yang dia expect-nya tuh bakal bahagia kalau udah nyampe tuh, malah ngebebanin gitu. Nah, beban, jatuhnya beban. Tanggapan maksudku? Kalau berdasarkan artikel tadi kan ada pernyataannya kita tidak bisa terlalu mematok kebahagiaan gitu. Jadi misalnya besok aku mau bahagia nih gitu kan. Besok aku mau bahagia dengan cara misalnya dengan cara makan mie instan misalnya kan gitu kan. Padahal belum tentu gitu kan. Kita juga nggak tahu besok gimana kondisinya gitu kan. Kita nggak bisa men-setting perasaan kita untuk besok gitu. Jadi ya kita jalani aja gitu, maksudnya dengan kondisi kita saat ini kita jalani gitu. Mau besok kondisi perasaannya gimana itu tetap itu yang kita jalani. Jadi mungkin maksud dari artikel tadi jangan terlalu mengejar kebahagiaan itu supaya kita tidak melupakan emosi saat ini gitu. Kan tadi ada dibilang juga kayak apa? Jangan terlalu mengejar kebahagiaan sampai melupakan emosi tertentu. Misalnya kalau saat ini kita lagi sedih ya enggak apa-apa sedih gitu kan. Biarin aja kita merasakan emosi sedih gitu. Kalau misalnya mau nangis ya nangis enggak apa-apa silakan. Nangis kan responnya itu kan responnya. Terus kalau misalnya lagi marah misalnya ya udah enggak apa-apa. Kalau lagi emosinya datang lagi mau marah ya marah enggak apa-apa. Tapi kan ada beberapa mekanisme untuk meluapkan marahnya itu gimana gitu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan emosi yang datang gitu. Ditakutkan kalau kita mengabaikan nanti bisa mengganggu kondisi kejiwaan kita gitu. Mental. Sama juga tadi kayak tentang mengejar kebahagiaan itu untuk lebih baiknya gitu ya. Kita nggak usah terlalu mematok kebahagiaan di hari esok gitu kan. Ya kita yang hari ini kita jalani dulu gitu. Yang saat ini kita rasain dirasakan dulu gitu.
Mungkin kayak gitu. Berarti apa tadi ada satu pertanyaan. Berarti ini ya. Apa? Kita enggak bisa kayak masang dalam tanda kutip masang ekspresi atau masang emosi bahagia setiap saat berarti. Kalau masang kan respon lihat sikon enggak sih? Kalau itu kan misal kalau pertanyaanku nih hampir setiap sikon pasti bahagia terus dia. Ini kan berarti kan yang dimaksud yang mengejar kebahagiaan tuh ketika lagi sedih dipaksa bahagia. Aku senang kok. Iya. Bukannya, mungkin ya. Iya kan bukannya jatuh misalkan. Kelunan kok jatuh gitu. Enggak gitu dong. Jatuh kalau jatuh nangis gitu. Dari motor kayak gitu dipertanyakan kebentur tuh kayak masuk ke kepala. Enggak mungkin. Yang kau maksud nanya tuh. Jadi setiap sikon, setiap kondisi yang kita hadapin. Ini kayak kita harus menyiapkan tuh emosi kita tuh buat bahagia gitu loh. Ini enggak sih kayak kita lagi dalam posisi sedih banget, iya. lagi kacau gak kan? Down lah ya. Down banget tapi di mulut kita tuh kayak bukan di mulut maksudnya pikiran kita tuh udah aku tuh bahagia kok ini tuh udah cukup udah apa gitu kan. Udah ini tuh udah nggak apa-apa itu enggak apa-apa kok padahal lagi tidak apa-apa lagi tidak baik nggak tidak baik tapi memaksakan di pikiran tuh kayak aku tuh bisa kok bahagia kayak nyapai kayak istilahnya mempertanyakan kebahagiaan gitu. Iya mungkin sebagian orang ada yang gitu. Dia mau mempertanyakan enggak sih istilahnya kayak kan lagi sedih. Tapi dia pengen bahagia. Gimana caranya aku bahagia? Nah, berarti kan otomatis di kepala udah kepikiran nih konsep dia tuh pengen bahagia tuh dengan cara melakukan ini. Akhirnya dia nyari lah buat bahagia. Itu yang mungkin yang ku tangkap ya dari artikel nih kayak bisa. Yang bebannya tuh di situ tuh bebannya. Beban untuk menemukan cara bahagia. Iya. Pas lagi sedih malah melarikan diri nih. Melarikan diri bukan malah menerima malah melarikan diri untuk aku inilah nyari apa gitu yang senang buru-buru gitu ya. Iya. Jadi waktu emosi sedihnya belum selesai, dia buru-buru mau pergi cari kebahagiaan. Belum gitu. Malah nggak nerima kan? Ya jadinya kayak nolak gitu ya maksudnya. Denial lah, denial gitu dengan padahal aku tuh lagi sedih udah gitu. Iya. Ada sebagian orang mungkin ada yang kayak gitu. Jadi ada ya mungkin ya. Iya. Jadi ketika emosi sedih datang, emosi marah datang misalnya kan, biasa juga ada yang tiba-tiba langsung menolak gitu, mengalihkan supaya emosinya tuh nggak terlihat ataupun langsung hilang saat itu juga mungkin, ya kan? Nggak hilang sih jatuhnya, langsung lari aja. Langsung lari. Lagi apa ya? Kayaknya aku lupa contohnya tuh kayak gitu. Kayak lagi sedih kan, aku bahagia tuh kalau bisa selesai misal laporan gitu. Misal ada mahasiswa sekarang kan sibuk kan laporan kan kayak aku selesai nih bisa nih bahagia nih. Gini aja deh, lagi ini ada masalah nih, bukannya dikerjain malah ngerjain yang lain, main game. Kan itu mengejar kebahagiaan kan, main gamenya ngerjakan kebahagiaan, padahal masalah dia nih yang notabene ini poin yang bikin sedih nih, bikin ketekan nih, bukannya dikerjain malah cuman ngeluh. Kalau ndak ngeluh malah larinya main game, mainkan diri dengan game gitu lah istilahnya. Padahal masih ada beban pikiran di sini tuh.
bukannya menerima gitu kan beda istilahnya. Soalnya apa Pak? aduh Soalnya apa nih? pernah ngalamin bro. Iya denial gitu kan lagi. Oh iya betul. nah. Ya. Kayaknya aku belum lama ini juga kayak gitu, kayak mikir kayak kemarin tuh ada plek itu 1 bulan aku nggak nyentuh laporan gue. 1 bulan. Hampir kayak 2 minggu guys tuh. 2 minggu. Nggak benar-benar nggak kesentuh. Tapi 2 minggu tuh lumayan lama loh menurut lo. Iya. Makanya kan itu lah nih udah lumayan lama itu. Maksudnya sampai segitunya aku tuh nggak ada. Aku masih ada masalah nih. Cuman aku karena ada game nih. Senang banget aku main tuh senang banget, Tapi setelah aku selesaiin tuh game benar-benar sampai puas ya istilahnya kan. 1 bulan tuh beban. Ya ada stres. Ini apa istilah? Asem. Ada skripsinya belum kelar, bukannya dikerjain malah main. Tapi tetap aja main gitu. Pikiran tuh tetap ada terlintas kan kalau ada masalah belum selesaikan ya tetap bakal menghantui istilahnya. Walaupun kau mau sekeras apapun main mengalihkan gitu, main game atau apa nongki gitu susah. Mungkin itu yang dimaksud dari artikelnya itu, mengejar kebahagiaan malah jadi beban. Atau enggak kayak ngejar cita-cita nggak sampai nggak nyampe nih, malah dapatnya nggak nyampe karena ekspektasinya nyampe awalnya, terus dikasih malahnya nggak nyampe, langsung tuh down, bisa berkali-kali lipat tuh mungkin. Ya yang ditakutkannya itu takutnya bisa jadi down karena nggak nyampainya itu. Dan tadi ada indikasi bahwa dapat mengakibatkan depresi. Iya bisa itu downnya tuh depresi. Ya mungkin yang dimaksud artikelnya gitu. Yang buat bisa mengarah ke depresinya karena apa, ekspektasi dia untuk bahagia itu tidak kesampaian gitu, malah tidak sesuai gitu pokoknya. Terus ya. Tapi kenapa orang bisa sampai masang ekspektasi terlalu tinggi ya kira-kira? Ya karena pengen senang yo. Ini ya. Pengen bahagia betul. Kan aku ya cobalah kau ngerjain sesuatu hal yang gak kau senangin, nggak mau kan? Angkat tangan. Manusia tuh terus bergerak ke arah yang membuat apa dirinya tuh enak gitu. Terus mencari apa yang jati diri. Kalau anak muda kan gitu. Iya. Pokoknya terus berusaha untuk terus mencari apa yang baik untuk dirinya gitu, termasuk kebahagiaan gitu. Termasuk kebahagiaan ya. Tadi terus ada tadi ada satu pelintas apa? Ini lainnya ceritanya buat kisahnya. Kayak misalkan kayak di zona aman lah ya. Zona nyaman lah. Zona nyaman kan biasanya orang bahagia kan. Zona nyaman. Bahagia gitu ya, santai gitu kan. Tapi kalau orang-orang di luar tuh bilangnya, coba kau keluar dari zona nyaman, kau ngerasain segala macam, nah itu baru kau ngerasa hidup tuh gimana gitu. Kalau ada kayaknya komik yang pernah aku baca, Shizuki tau? Shizuki, iya. Keluar dari zona nyaman ke zona kampret. Saya ke zaman-zamannya zona nyaman. Iya, ini pernah. Cuman kan kalau menurutku aku emang kurang setuju juga sih. Soalnya kan orang kan ya maunya ya carinya zona aman. Ya. Kecuali zona amannya tuh menurut dia doang yang nyaman. Tapi malah nyusahin orang lain kan, itu yang jadi dipertanyakan. Jadi gini, kalau yang zona aman tuh ya. Ini pernah dapat apa ya? Penjelasan dari dosen
dosen mata kuliah psikologi positif yang tadi itu. Iya, aku menanyakan dulu itu ada psikologi positif tuh gimana? Ini kemarin dapat di semester berapa?